agenda atau poin pertama acara ini, mari kita dimulai dengan pembacaan surat ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Husni Mubarak. Ya, tabarakallah Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jemaah yang kami muliakan, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya
pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Furqan dalam rangka silaturahmi halal bihalal antara organ Yayasan Masjid Al-Furqan dengan jamaah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita sebagai umatnya insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, tema halal bihalal kita pada hari ini adalah kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah, atau orang menyebut juga adalah menjalin silaturahmi dan menjaga kebersamaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sedikit mengenai program yang sedang dan akan dilakukan di Yayasan Masjid Al-Furqan, pertama kami sapa dulu Bapak Ketua Badan Pembina Yayasan Masjid Al-Furqan berserta anggota. Dalam hal ini Bapak Ketua lagi berhalangan hadir, diwakili oleh beberapa anggota. Ada Pak Agustinus tadi saya lihat, dan ada beberapa anggota lain. Ketua Badan Pengawas berserta anggota. Bapak Ketua DMI masih dalam perjalanan, ada acara di Jatiasi. Bapak Ketua RW 14 Pak Hasan Basri berserta ketua-ketua RT 1 sampai RT 10 yang mewakili. Pak Ketua RW 15 Jaka Setia Pak Dedi mungkin dalam perjalanan. Yang kami hormati Pak Ustadz Dr. Andos Kiai Haji Marhadi, terima kasih Pak Ustadz sudah hadir. Wabil khusus kepada seluruh jamaah, para donatur ustadz dan ustazah kita yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu dalam lingkungan Masjid Al-Furqan ini. Insya Allah kita yang hadir dalam majelis ini akan mendapat keberkahan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, beberapa hal terkait dengan kegiatan Masjid Al-Furqan dapat kami sampaikan ulasan sedikit seperti yang sudah kami sampaikan pada kegiatan Idul Fitri kemarin. Namun sebelumnya kami menghimbau dari mimbar ini kepada seluruh kita yang hadir di sini untuk mendoakan kepada para pendiri Masjid Al-Furqan yang telah berusaha mewujudkan Masjid Al-Furqan sampai seperti sekarang ini. Para bapak-bapak kita, para senior kita yang sudah mendahului kita, kita doakan semoga diampuni dosa-dosanya dan diberikan kelapangan di dalam kuburnya dan diterima amal ibadahnya. Bagi para pendiri yang saat ini masih hidup dan masih berjemaah bersama kita, kita doakan semoga sehat selalu, diberikan umur yang panjang dan hidup yang barokah. Itulah salah satu bentuk rasa penghormatan kita sebagai generasi penerus di Masjid Al-Furqan ini. Kalau kita melihat di depan ada 15 orang pendiri Masjid Al-Furqan ini yang diinisiasi oleh beberapa tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Furqan ini. Bersyukur dengan keadaan sekarang ini kita bisa melanjutkan yang menjadi cita-cita daripada pendiri-pendiri kita tersebut. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, sedikit kami ingin menyampaikan rencana kegiatan renovasi untuk tempat wudhu ibu-ibu dan tempat wudhu pria. Kemarin pada hari Idul Fitri kami sampaikan, kami janjikan untuk menyampaikan desainnya.
Bisa jaga. Ini udah aja. Oke. Ada. Bapak Ibu jemaah yang kami hormati, sedikit udah. Ini adalah tempat duduk ibu-ibu. Nanti desainnya akan seperti ini. Ada kaca, kemudian tempat duduknya jadi 2, diperlebar. Kemudian ini gambar yang ketiga, gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Ini pada posisi kita sediakan kaca. Nanti kacanya mau dirubah, mau segi 4 atau apa, tapi ini desain awalnya. Intinya adalah kita buat lebih minimalis, nyaman buat ibu-ibu dibandingkan yang sekarang. Kemudian gambar yang ketiga, ya ini sama. Nah ini adalah perluasannya yang ke kanan. Jadi nanti akan ada 4 atau 3-4 toilet dilengkapi dengan WC duduk dan WC jongkok. Kemudian nanti tempat duduknya pun juga ada tempat duduknya, sehingga ini akan lebih nyaman buat ibu-ibu di dalam melaksanakan wuduknya. Nah itu tempat wuduk ibu-ibu. Nah ini tempat wuduk bapak-bapak juga kita rencanakan dalam tahap 2 renovasi. Nanti akan lebih kurang gambarannya seperti ini, sehingga antara toilet dengan tempat wuduk itu bisa kita tata lagi dengan baik. Kemudian potongan-potongan gambarnya. Nah begini, kemarin ada usulan supaya ada pembatas, nanti itu tinggal dikasih pembatas sehingga lebih kira-kira nanti akan jadi seperti ini. Ini adalah gambar yang ketiga. Oke, itu mungkin ibu-ibu saya sampaikan waktu kegiatannya. Sedangkan RAB-nya kemarin saya sampaikan lebih kurang 350-an, 180 untuk ibu-ibu renovasi tempat ibu-ibu, kemudian 150-an untuk renovasi di toilet dan tempat duduknya bapak-bapak. Itu yang pernah saya sampaikan pada saat kegiatan Idul Fitri. Jadi kita sudah gambar dalam bentuk desain 3D-nya. Nanti akan kita publish lagi nanti melalui flyer di setiap pintu ya Pak ya. Kita akan sampaikan, dan kami harapkan mulai hari ini ibu-ibu bapak-bapak yang sudah punya kelapangan rezeki sudah bisa untuk menyalurkan donasinya, dan kita juga di pengurus akan mencarikan donasi-donasi dari pihak luar, sehingga nanti bisa kita lakukan percepatan untuk renovasi ini. Target kita untuk renovasi tempat ibu-ibu ini bisa di tahun ini. Syukur-syukur nanti untuk tempat duduk bapak-bapak bisa kita lakukan juga. Tapi prioritas pertama adalah tempat ibu-ibu yang kita anggap sekarang sangat urgent. Terakhir pelaksanaan kurban Bapak Ibu sekalian. Tahun ini kita kembali Masjid Al-Furqan melaksanakan kegiatan kurban, baik mengadakan untuk sapi maupun untuk kambing atau domba. Kami sudah bicara dengan Pak Mustaqim selaku Kepala Bidang Dakwah dan Pak Robi di Baitul Mal untuk mulai hari ini atau dalam waktu dekat segera membentuk kepanitiaan, kemudian mengatur teknis pelaksanaannya sehingga dapat segera diumumkan ke jamaah Pak. Jadi nanti bagaimana teknis kerjasamanya kami pengurus memberikan penugasan kepada Pak Mustaqim dan Pak Robi untuk bagaimana bisa melakukan kerjasama atau alignment dengan vendor atau dengan pihak-pihak RW terdekat. Begitu ya Pak RW ya. Jadi kita harapkan kurban tahun ini, karena pada 2 tahun yang lalu kita tidak sempat guyup, habis pemotongan kita langsung pulang sehingga tidak ada nuansa kebersamaannya. Maka hari ini kita mencanangkan dalam tema halal bihalal ini adalah kebersamaan dengan jamaah, sehingga kita harapkan nanti
pada saat pemotongan hewan kurban itu seluruh jamaah maupun yang berkorban maupun yang tidak berkorban untuk dapat meramaikan, sehingga ini bisa kita jadikan sebagai ajang silaturahmi kita, sehingga ke depan apa yang sudah ada yang baik selama ini tetap kita pertahankan dan bisa kalau bisa ditingkatkan, karena kita akan menghadapi beberapa hal yang membutuhkan soliditas dan kekompakan dari seluruh jamaah, seluruh stakeholder, baik di antar RW, antar RT. Kita dikelilingi oleh RW 15, RW 14, kemudian juga RW 14 Jakarta Setia. Jadi jamaah kita ini multi RW lah, multi RT. Jadi kita melihat trennya dari bulan Ramadan kemarin cukup baik, ditandai dengan ada sedikit peningkatan dari zakat, infak, sedekah yang ibu-ibu, bapak zakat. Dan inilah yang akan kami kembalikan lagi ke jamaah dalam bentuk pelayanan kami sebagai pengurus kepada jamaah untuk memberikan pelayanan yang terbaik di masjid atau di rumah Allah ini. Mudah-mudahan amal baik dan ikhtiar kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan-kegiatan yang sudah kami sampaikan sebelumnya tetap berjalan, seperti ATM beras, subsidi kita lakukan, kemudian pelaksanaan jenazah gratis untuk seluruh jamaah Al-Furqan, kemudian juga pelaksanaan taklim insyaallah besok pagi sudah dimulai ya Pak Mustaqim ya, harusnya tadi pagi karena kita ada nah mudah-mudahan ke depan kita juga akan lakukan evaluasi terkait dengan kegiatan-kegiatan taklim kita ini cukup banyak. Ada taklim Sabtu Minggu, ada taklim duafa, Selasa, Rabu, Kamis, ada taklim ojek, ada taklim remaja masjid atau pengajian-pengajian yang lain. Jadi kegiatan hal-hal tersebut keagamaan di Al-Furqan ini sangat banyak, artinya cukup banyak. Tinggal kita bagaimana setiap kegiatan itu kita bisa berpartisipasi aktif dan bisa meramaikan rumah Allah ini. Bapak Ibu sekalian, demikian secara singkat kami sampaikan beberapa poin yang intinya adalah bagaimana ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah kita dengan warga di sekeliling Masjid Al-Furqan ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita jalin, bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tentunya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang mulia ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas undangan dan fasilitas untuk mengadakan halal bihalal di wilayah RW 14 yang bertempat di Masjid Al-Furqan ini. Alhamdulillah, kami yang diminta atau mendapat mandat untuk wilayah di lingkungan RW 14 merasa sangat bersyukur dengan adanya pengurus yang baru dengan dinamikanya, dan semoga selalu sinergi dengan baik kerjasama antara pengurus Al-Furqan dengan pengurus RW 14. Semoga amal baik daripada beliau-beliau ini mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua RT 01 sampai 10 di lingkungan RW 14 yang berkenan hadir dalam acara ini, para jemaah, ibu-ibu PKK, ibu-ibu majelis taklim atas kehadirannya di acara yang mulia ini. Semoga kebersamaan kita ini dapat terus dibina dan dapat ditingkatkan dan menjadi silaturahmi yang berjalan dengan baik
menjadi ukhuwah Islamiyah yang kuat di lingkungan RW 14. Terima kasih. Terus kemudian di kesempatan yang berbahagia ini juga kami atas nama pengurus RW 14 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Barangkali kami dalam kepengurusan ada kesalahan, kehilafan yang tidak kami sadari, kami mohon maaf. Satu lagi mungkin kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran tamu khusus, yaitu Kiai Haji Dr. Andes Marhadi Hafizahullah, yang akan memberikan pembelajaran kepada kita semua mengenai kebersamaan. Begitu ya Pak Kiai ya. Dan kita sama-sama dengarkan, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Ustadz Husni Mubarak yang baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa. Semoga yang mendengarkan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang terakhir, kami berpesan khususnya kepada Al-Fakir yang selalu dan senantiasa membutuhkan tuntunan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada para jemaah semuanya, jadilah orang baik, khususnya kepada diri sendiri dan keluarga, dan kalau bisa juga bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, di mana ada hadis yang menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian mungkin ya sambutan yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila siratim mustaqim wa najjina minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhinal mahbub Bapak Ustadz Haji Mustaqim selaku bidang dakwah, mata'anallahu bituli hayati. Bapak RW 04 Kelurahan Pekayon Jaya, Bapak Hasan Basri, yang tadi ceramahnya udah kayak Ustadz, banyak hadisnya, banyak Qur'annya. Mudah-mudahan jadi Ustadz ya, setelah jadi RW jadi Ustadz, atau enggak besok diangkat jadi ketua DKM. Bapak Ketua RW 015 Bapak Haji Sunyoto atau yang mewakilinya Kelurahan Jaka Setia, seluruh badan pembina Yayasan Al-Furqon, para asatizah, khususnya Ustazah Siti Husnia Lawati dan Ibu Ustazah Suryani, hadirin, para hadirin hadirat, kaum ibu dan kaum bapak yang saya muliakan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya, atas kadarnya pagi ini menjelang siang kita dapat berkumpul bersama di masjid yang kita cintai dan kita sayangi, dalam keadaan sehat walafiat, untuk bisa bersilaturahim antara pengurus yayasan, pengurus RT dan pengurus RW serta pengurus Majelis Taklim. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini senantiasa seiring dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah umur kita juga Allah sampaikan di hari yang ke-26 atau 25 ya. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 20, 26 bulan Syawal. Tuh. Kalau bulan kagak ada duitnya enggak ada yang hafal tanggalnya. Tanggal 25 ya, tanggal 25 Syawal.
Alhamdulillah Allah masih memperpanjang umur kita sampai tanggal 26 Syawal dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita menjadi harapan apa yang tadi disampaikan oleh Pak RW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, di mana manusia yang terbaik untuk orang lain. Ya. Kalau belum bisa ngasih kebaikan buat orang lain, ya buat dirinya. Kalau ibu-ibu buat bapaknya, bapaknya buat ibunya. Kalau belum bisa ngasih orang lain, karena kadang-kala ngasih suka berat tuh. Berat nggak ngasih? Berat. Ngasih sesuatu kepada orang lain itu kadang-kadang berat kalau bukan iman yang dorong. Ya. Kalau bukan iman yang dorong itu berat. Maka istilah di masyarakat kita ini, kalau setelah habis Idul Fitri di bulan Syawal itu yang disebut dengan halal bihalal. Halal bihalal ini istilah yang diinginkan oleh presiden pertama dulu. Karena pada waktu itu keadaan politik begitu carut marut, bagaimana menyatukan orang. Dipanggillah Kiai Haji Wahab Hasbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Dipanggil, ini kita menyatukan anak bangsa ini bagaimana nih setelah Lebaran. Ada yang ngusulin silaturahim. Kata Pak Presiden pertama, silaturahim udah biasa, udah sering kita dengar. Coba dicari istilah yang lain supaya ada rasa rasa beda begitu. Wahab Hasbullah itu nggak langsung jawab. Di rumah dia pikirkan, baru hari besoknya dia munculkan itu istilah halal bihalal. Itu halal bihalal hanya di kita doang, Bu. Di Arab mah kagak ada. Di Arab nggak ada istilah halal bihalal. Di Nusantara doang, Bu. Ya. Inilah khazanah kekayaan yang ada, Islam yang ada di Nusantara ini. Ya. Nah, halal bihalal ini yang tadi dibilang adalah isinya adalah silaturahim antara pengurus, ya, antara pengurus masjid, pengurus yayasan kepada bawahannya, antara pengurus RW, pengurus RT kepada warganya. Karena apa? Karena kalau datengin satu persatu ini ribet, lama. Maka bagaimana tema yang diberikan ini adalah temanya kebersamaan dalam ukhuwah Islamiyah. Ya. Kebersamaan ini kan kalau dalam bahasa Arab disebut al-ijtima'. Ya. Ada sebuah hadis yang diperdebatkan kedudukan hadisnya, tapi maknanya cukup cakep, cukup bagus. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Kebersamaan adalah merupakan rahmat. Kebersamaan kita udah biasakan tuh kemarin sebulan Ramadan. Apa? Lihat tarawih bersama. Emang di luar bulan Ramadan kemarin ada tarawih kan kagak? Di bulan Ramadan kita tarawih tuh, Pak. Ini kadang-kadang masih ngeributin tarawih 11, tarawih 23, itu aja yang diributin. Kebersamaan yang penting baru ya. Setiap malam kita ketemu tuh dengan warga kita tuh. Ketemu dengan jamaah kita, ketemu dengan tetangga kita di masjid, silaturahim itu. Ya. Cuman kadang-kadang jamaah ini ngeliat dulu nih imamnya bacaannya katanya panjang banget ini, gua ogah kalau imamnya panjang gitu. Nyari imamnya yang bacaannya pendek.
Kalau imamnya bacaan panjang tuh kadang-kadang jamaah suka nggak suka. Ya. Iya, kelamaan bacaannya. Kalau yang pendek itu disukain gitu. Ya. Ini kebersamaan itu udah kita mulai itu, maka ini yang kita jaga, kita istiqomahkan. Apalagi ya, buka bersama. Buka bersama itu, kalau buka bersama luar biasa Pak, enak Pak ya. Kita pada nyengir, pada tertawa, pada ngobrol dan semacam itu kalau buka bersama. Sahur bersama, inilah al-jamaah rahmah ya. Jadi jangan sampai wal furqatu azabun, bercerai-berai, bertengkar, berpisah itu adalah azab, nggak enak. Di sana ada sebuah pernyataan begini, man sazza finnar, siapa orang yang sendiri nggak pernah ngikut orang, pendapatnya sendiri, sazza finnar, orang itu ada di neraka. Tuh, ya. Neraka di sini maksudnya bukan neraka nanti ada di tempat sono darul jaza. Neraka orang kalau nggak punya teman, nggak punya tetangga, itu hidupnya nggak enak. Itu merupakan azab itu buat dia. Maka kita sebagai makhluk sosial pasti perlu orang lain ya. Maka kebersamaan ini merupakan rahmat ya. Sedangkan perpecahan itu adalah merupakan azab ya. Kalau begitu sangat penting ini apa namanya berjamaah atau kebersamaan di dalam kehidupan kita. Coba Bapak kalau lagi nonton televisi, TV, itu kan ada binatang tuh ya. Itu ada binatang yang bersamanya luar biasa tuh ya. Ada ayam digalakin sama binatang lain, itu kadang-kadang yang lain bantuin ya. Itu kebersamaan. Nah, kehidupan manusia ya ada yang begitu, ada yang kagak begitu. Kehidupan manusia, karena dalam kebersamaan ada apa itu? Kita bilang enak, karena dapat menciptakan ya, kebersamaan dapat menciptakan saling menghargai, saling menghormati ya. Kalau tadi Pak DKM itu ngajak apa itu apa namanya tender tender akhirat itu, bikin rumah tempat ibadah, rumah apa tadi, tempat buduk, itu proyek akhirat. Kalau kalian proyek akhirat aja pura-pura kagak denger ya Pak RW ya, pura-pura kagak denger, budek kupingnya. Tapi kalau kalian proyek-proyek yang lainnya pada berebut ya. Proyek akhirat itu bikin rumah, bikin tempat wudhu, tadi udah diumumin oleh Pak DKM itu. Jadi memang kalau bikin masjid ya kita nggak perlu takut, rumah Allah pasti jadi ya. Memang di dalam bikin masjid ya ada yang pro dan kontra. Kadang-kadang ini tiangnya kegedean, ini begini, ini begitu. Yang namanya orang banyak, biarin aja. Tapi yang penting kebersamaan itu. Ya, ada muncul itu saling menghargai, saling menyayangi. Ya. Nah, makanya di sini ada kata ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Persaudaraan itu akan muncul itu saling menghormati, saling perhatian. Kalau saudara, ukhuwah. Makanya ini konsep ukhuwah ini sebetulnya sudah ada di zaman Nabi. Cuman istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah itu baru muncul ketika tahun 80-an itu ya. Karena waktu itu yang memunculkan istilah itu Kiai NU, saya lagi lupa namanya, itu dimunculkan ukhuwah Islamiyah. Kiai Haji Muhammad Siddiq ya, yang ketua Tanfiz NU itu setelah digantikan nama Gus Dur
itu dia memunculkan istilah ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena dulu orang kita nih ada dua yang Islam itu dua yang sangat terkenal di kita, yaitu Muhammadiyah dengan NU. Kalau orang kampung sama orang Muhammadiyah itu kagak pernah akur, nggak pernah akur. Ngapa tahu itu? Karena ilmunya kagak ada. Udah gitu gurunya ngajarin orang Muhammadiyah kita begitu saja, makin gedeg aja orang NU orang Muhammadiyah. Ini internal Islam NU Muhammadiyah tuh nggak pernah akur. Ya, kalau sekarang kan udah agak mendingan nih, ya, udah mendingan, udah jalan bareng tuh, cuman lebaran doang nggak bareng. Nah sekarang muncul lagi tuh, ada namanya gerakan-gerakan Wahabi. Emang itu akur? Sebenarnya kan sama-sama Islam itu. Jadi internal ukhuwah Islamiyah kita itu belum beres, belum beres. Itu baru internal ukhuwah Islamiyah. Makanya ini ada mengatakan ukhuwah Islamiyah itu ada tuh ngurusin orang-orang Islam yang punya organisasi masing-masing menganggap kelompoknya hebat. Kan kalau begini jadinya nggak beres-beres. Organisasi itu sebagai gendaran aja sebetulnya untuk sampai. Nah sekarang kita punya saudara Muslim di Palestina sedang dapat rongrongan dari negaranya. Kita punya duit banyak, nyumbang, apa bisa kita langsung ke sana? Kagak, harus punya kendaraan tuh, lewat NU, lewat Muhammadiyah, lewat Persis, lewat yang lain baru. Karena kan apalagi kalau tergantung lagi kepada ormas-ormas. Ini baru di organisasi Islam tuh dua yang besar itu susah ngurusinnya, Pak. Padahal di elit-elitnya, tingkat elit itu kagak pernah begitu, nggak pernah ribut. Lihat Pak Idham Khalid dulu pernah dengan Buya Hamka pergi haji. Di situ kata Pak Buya Hamka, Kiai Idham Khalid itu jamaahnya banyakan, jadi ente yang jadi imam. Subuh nih, ketika Idham Khalid jadi imam, Idham Khalid orang NU kunut, Pak Buya Hamka ikut kunut, Pak. Kalau orang sekarang kan kagak, sok banget imamnya kunut, jika kunut kekedik aja di belakang itu. Itu kebersamaan, ya, kebersamaan. Nah orang yang suka bersama ya itu adalah bukan hanya dari segi itu, lingkungan pun akan enak. Nah ini apalagi kebersamaan yang sudah kita lakukan, sholat berjamaah tuh bersama tuh, ya, sholat berjamaah. Ini kadang-kadang giliran sholat berjamaah, giliran zikirnya ogah ngikutin. Padahal sholat berjamaah itu makmum dapat berapa? 27. Siapa yang ngasih 27? Allah. Imam. Emang dalilnya dari Allah sama Nabi. Tapi yang ngasih 20 siapa? Imam. Coba imamnya bacaannya belepetan, baca Fatihahnya belepetan, sholatnya kayak tabung cebok begitu, dapat 27? Kagak. Makanya nyari imamnya yang cakep bacaannya. Ini sama imam gedeg, imam gak diperhatiin, nah bagaimana mau dapat? Sholat berjamaah itu tujuannya adalah belajar. Nih imam ini sekarang maghrib bacaannya surah apa ya? Oh tadi bacanya surah Al-Baqarah, dilihat ayat berapa, pulang di rumah dilihat. Tuh, itu namanya belajar. Jadi tujuannya bukan hanya memperoleh 27 derajat itu, tetapi adalah ada taklim di situ.
bagaimana nyebut zoknya, bagaimana nyebut zalnya. Ada imam rawatib dipakai juga karena memang kagak ada lagi nyebut z sama itu sama. Ijajul jilatil ardu jiljalah, jilatin pantat, bacanya ijajul jilati. Nah kalau begitu kan bacaannya berantakan. Maka imam itu harus diangkat, itu diperhatiin imam, ya, disayangi itu imam. Imam kalau diperhatiin kan juga, wah getap dia ngimaminnya. Ini Ustaz Mustaqim, imamnya diperhatiin imamnya, jangan imam kalau diperhatiin. Itu kebersamaan, Pak. Ya. Jadi di sana ada hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang itu pasti akan disayang Allah, ya. Kita ini sebagai manusia kadangkala ya sebagai orang tua ini suka ngalah sama anak, ya, suka ngalah sama anak gitu, ya. Karena kita sayang. Mungkin orang tua yang seumur saya ini pernah ngalamin dulu hidup itu makan susah, ya. Pernah nggak, Pak? Pernah. Ya, beras kagak ada, cuman ada jagung doang. Ada namanya burger apa tuh? Itu kadang-kadang ada beras sedikit dimasak sama orang tua. Kata orang tua yang perempuan, ini mah beras jangan dimakan sama kita, buat anak-anak kita, kita makan jagung aja. Ngalah kan kita, karena kita sayang sama perkembangan anak kita. Ya bocah sekarang kita ngomong ini gak nyambung dia, ya. Itu betapa susahnya, ya. Jadi orang yang mempunyai kasih sayang pasti akan dikasih sayang oleh Allah, ya. Lalu kata Nabi, irhamu man fis sama irhamu man fil ard. Kasih sayang orang yang ada di bumi nanti akan kasih sayang orang yang ada di langit. Orang yang masih hidup itu mempunyai juga kepada orang yang sudah meninggal. Ini bentuk kebersamaan kita. Ini kadang-kadang masih ribut aja soal sampai pahala atau tidak. Ini pemahaman agama yang dangkal. Ya memang sih ada yang hadis terkait itu, tapi jangan itunya yang kita lihat. Sebab kalau itu yang kita lihat akan terus kita berkotak-kotak. Coba kalau ada orang meninggal kita hadir bersama-sama, kita baca yasin, baca tahlil, enak gak kelihatannya? Enak bareng-bareng. Tapi kalau dimunculkan enggak sampai pahalanya, Nabi kagak ngerjain, lah kagak bakalan selesai. Terus kita masih tafaruk, bagaimana kita membangun umat. Jadi ini yang mesti ada ada perkembangan, ya, perkembangan wawasan keberagaman kita, ya. Jadi tuh ada orang meninggal kita datang bersama-sama, yang bisa baca Fatihah, Jangan datang ke orang yang meninggal dunia dikasih bangku, ngerokok, ngobrol, ngalor ngidul. Itu sebetulnya yang bid'ah. Itu yang bid'ah tuh. Tapi kalau datang assalamualaikum, kita baca surah Fatihah, kita baca qul huwallah, kita baca yasin, itu yang cakep, Pak. Cakep. Ini kan ada, kagak sampai tuh Ustaz begitu pahalanya, Nabi nggak ngerjain. Lu mah alasannya Nabi mulu. Terlalu tinggi, ya, terlalu tinggi. Jadi apa-apa yang udah ada itulah kita lakukan. Itu adalah kebersamaan, ya, akan memunculkan kasih sayang di antara kita, ya. Nah, makanya itu ada kata ukhuwah Islamiyah. Itu persaudaraan diikat dengan akidah. Siapapun orangnya, apapun organisasinya, apapun ormasnya, ya. Terkait furu'iyahnya berbeda, ya kita hargai, kita hormati. Ini kan kadang-kadang masjid suka begitu, Pak, ya. Suka begitu di masjid. Masih ada. Saya kemarin dapat tugas tarawih baru 1 kali di masjid itu, nggak dikasih tahu. Habis yang 8 sama yang 23 itu yang
23 habis witir disuruh nungguin dulu. Lah kata saya, jadi ngapa begini ya? Nungguin dulu, kita suruh nungguin dia gantian, ntar baru selesai. Ada yang kelompok satu itu bikin di samping, lah jadi ramai kata saya ini sholat begini. Itu hal-hal yang seperti itu masih aja ada. Padahal kan itu masalah furu'iyah, masalah perbedaan, bukan masalah hal yang sangat penting. Itu nggak apa-apa. Jadi satu aja udah. Jadi satu. Nah, ini masih ada di lingkungan masjid kita, ya. Ini tugas-tugas para ustadz itu untuk menyampaikan pencerahan terkait bagaimana kebersamaan kita. Kalau ukhuwah basyariyah itu persaudaraan semua manusia, nggak melihat agama. Nih coba kita kan di sini, kalau kita lihat nih, ada umpamanya ada orang ditabrak mobil di jalanan jatuh, ya, lalu kita tengok, orang NU malas nolong, begitu lah rep, hormati tuh orang. Organisasi lo apa? Muhammadiyah, kagak jadi. Lempengan begitu tuh kita nggak mengenal apanya tuh, nggak mengenal ormasnya. Oh dia mazhabnya Syafi'i, ya jangan, lah repot. Di kita itu yang begitu nggak berlaku tuh Pak. Di kita yang berlaku. Islam kita ini di sini terlalu apa nih? Terlalu banyak ya, terlalu banyak. Kalau di Arab Saudi itu kan cuma dua, apa? Sunni dengan Syiah. Sunni dengan Syiah sampai sekarang belum beres. Ya. Susah ngurusinnya tuh. Kita nih begitu banyak tapi gampang diurus ya. Kalau kata ketuanya begini ngikut begini ya. Ya. Fraksi-fraksinya sangat banyak. Lah inilah dibentuklah itu tuh, bagaimana ukhuwah basyariyah, saling menghormati, saling menghargai itu ya. Nah, kalau ukhuwah watoniyah ini persaudaraan kebangsaan. Persaudaraan kebangsaan. Makanya di dalam slogan nasional kita itu apa? Ada yang ingat gak? Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan sebetulnya slogan nasional kita, Pak. Itu tidak ditolak oleh Islam. Bhinneka Tunggal Ika ternyata berbeda tapi tetap satu. Dalam perbedaan tetap ada persatuan. Coba kalau Maluku pengen misa, Ambon pengen misa, Jawa Barat pengen misa. Kalau Anda kata Jawa Barat jadi negara, apa penghasilannya Jawa Barat? Banyakan jaipongan mulu. Kalau Aceh jadi negara, di sana dia banyak minyak. Ya. Daerah-daerah yang banyak emas. Nah, kita Jawa Barat walaupun berbeda tetap kita bersatu. NKRI itu yang kita jaga. Ya. Itu semboyan kita tuh. Dan ini Islam sudah ngajarin, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya. Apalagi Bekasi penduduknya itu udah semuanya ada Pak. Agama semuanya ada, 6 ada di Bekasi ya. Karena saya ngikut di FKUB itu ketika ada pertemuan lintas agama itu semuanya ada Pak. Kemarin saya buka bersama di gereja di Harapan Baru, gereja apa yang gede tuh ya. Kata bini saya, buka bersama di gereja bagaimana sih? Lah bukan di gerejanya, di aulanya ada tempat sembayangnya buat orang Islam. Kayaknya haram banget tuh bayangan-bayangan begitu ya. Kita nggak bisa tuh begitu. Dia yang menyediain makanan, masa kita dia juga belinya sama orang Islam juga, masa kita dibohongin
Nah, inilah ukhuwah watoniyah ini yang kita bangun, ya. Karena negara kita adalah sukunya banyak, rasnya juga banyak, ya, agamanya banyak. Ini kalau kita nggak manage, nggak rapikan, ini bermasalah di dalam bernegara kita. Bekasi penduduknya berapa itu? Kalau malam penduduknya berarti 2 juta lebih. Kalau malam. Tapi kalau siang cuma 1 juta, pada kabur semua, pada kerja. Kalau malam pulang semua dia, pagi berangkat dia. Nah, inilah yang kebersamaan. Hal-hal yang seperti itu, beda partai, itu mah biarin, nggak usah pakai pada tidak jadi kebersamaan. Gara-gara kemarin ada Bu, antara mantu dengan mertua beda pilihan, lebaran kagak datang tuh mantu. Kebersamaannya nggak ada, cuma beda partai. Siapa yang dukung, siapa yang memberi, nggak ketahuan, nggak jelas unyung-unyungnya. Ya sekarang udah habis milih, kita begini-gini aja. Duitnya doang dipinta, duitnya doang diambil. Karena kemarin saya nyalon kagak dapet, duit doang diambil, sialan banget orang. Duitnya doang diambil. Ustaz, kalau mau datang ke majelis taklim saya harus beli rebana. Saya kasih duit rebana buat beli rebana, bukan buat beli rebana. Rebananya kagak ada, suara saya kagak ada di situ. Nah, inilah keadaan, karena ada lagi yang ngasih lebih besar begitu. Inilah kebersamaan, walaupun kita tidak seperti dia, yang penting kita bersama, sama-sama orang Islam. Ayo majuin tuh Bu, daerah Bekasi, ya. Nah, makanya kita hidup ini, kalau orang Arab ini, apa kata orang Arab nih? Kun kal yadaini wala takun kal udhunaini. Kun kal yadaini, wahai manusia, hiduplah kalian seperti 2 tangan. 2 tangan, kalau tangan kiri sakit diusap-usap sama tangan kanan. Tangan kanan sakit diusap-usap sama tangan tuh. Itu gambaran tuh. Gambaran. Jangan tetangga lagi kelaparan, dia udah berangkat haji, 4 kali berangkat haji, tetangganya kelaparan, ya. Susah tetangganya. Itu kalau kata guru saya dulu, itu berangkat haji dia haram tuh. Kalau tetangganya susah, nggak makan, anak yang ke sekolah, dia berangkat haji mulu, haram dia. Haram dalam tanda kutip. Jadi kun kal yadaini wala takun kal udhunain. Hidup kalian jangan seperti kuping. Kuping emang kalau kuping kanan sakit emang pernah kuping kiri nengokin, kan kagak. Iya Bu ya. Ibu tawa tuh. Nggak pernah tuh kalau gatel pengen digarukin, kagak. Nah, hidup kita tuh ada yang begitu, ya. Hidup kita ada yang begitu. Ketika kita hidup bermasyarakat, makanya kita itu hidup di dalam masyarakat, ya kalau bahasa Betawi itu jangan apa ya, jangan apa namanya, banyak apa itu kalau cuma dikata-kata doang udah marah, apa namanya itu? Cuma dikata-kata begitu doang udah marah. Iya, baper, ya. Cuma dikata gitu doang udah marah. Delit, berdelit. Iya, kenal delit. Ya begitu, dikata-kata udah marah, gak mau deketin. Yang namanya hidup, jangankan kita hidup bermasyarakat ya. Kita punya saudara 12. Emang ada yang akur itu? Padahal satu lubang, satu perut, ya nggak ada yang akur itu Pak. Kita punya anak 11 lah. Ada anak kalau kita suruh, kalau kagak pakai upah kagak jalan, itu bocah. Padahal mah dari kantong bapaan sendiri, dari perut, satu perut, kagak akur itu bocah. Apalagi sama orang banyak. Nah, orang banyak kalau gitu kita harus apa? Insyirahu sodri, harus lapang dada. Ya apalagi pemimpin. Pemimpin mah dalam makna yang luas, mau pemimpin RW, mau pemimpin RT, mau pemimpin yayasan,
Itu ada orang yang suka, ada orang nggak suka. Di rumah juga kita sebagai kepala rumah tangga, ada anak kita yang suka sama kita, ada yang kagak. Asal bini aja jangan suka sama kita, gua kawin lagi gitu. Yang namanya hidup, ya hidup mah begitu. Harus lapang-lapang dada aja. Ya. Makanya orang yang kebersamaan itu apa? Dia dapatkan hubbullah. Orang itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Nah, ini kecintaan Allah jangan dipahami kalau Allah cinta sama kita bentuknya apa Pak Ustadz? Ntar ditanya lagi begitu. Ya. Itu kalau Allah cinta sama seorang hamba yang suka kebersamaan itu dadanya lapang. Dadanya lapang. Dada lapang bagaimana sih? Kalau model kita, Pak, model kita, dada kita lapang itu badan sehat, duit banyak, bini solehah, anak pada jaya. Itu tuh lapang dari kita. Ya, berarti ada itunya. Tapi kalau kagak ada gituan, kita nyesek, main rokok, duit kagak ada, bini belanja mulu, itu bukan lapang tuh, nyesek tuh dada tuh. Ya, kata Nabi, kata Allah di dalam ayat apa? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu? Nabi dilapangkan dadanya itu bukan dengan materi, tapi bin nubuwah, dengan sifat kenabian. Kalau kita kan dilapangkan dada kita dengan apa tuh tadi? Dengan banyak duit, badan sehat, banyak pengikut, banyak teman, itu lapang tuh dada kita. Kalau nggak ada yang bagi duit, ada duit kagak ada, itu nyesek tuh badan tuh. Nah itu insyirahu sadri. Ini hubbullah. Dan boleh jadi ada orang yang hubbullah itu terus ada ujiannya, boleh jadi. Maka ujiannya itu adalah menambah dia semangat. Jangan pakai ngomong, udah gua susah, sakit mulu lagi, jangan ngomong begitu. Kayak orang haji dulu sana, haji begini amat sih, mana mahal lagi. Tadi mah gue bikin kontrakan aja, begitu ngomongnya. Lah kagak bisa bangun di sana. Nggak bisa ibadah, diem aja di kamar karena ngomongnya udah salah. Jadi boleh jadi hubbullah, Allah cinta kepada seorang itu adalah dilapangkan dadanya, ya. Boleh jadi ada ujian-ujiannya, karena hidup itu pasti ada ujiannya masing-masing. Lalu apa lagi? Memiliki banyak teman. Orang kalau suka kebersamaan, bersama dengan ini, bersama dengan itu pasti banyak temannya, ya. Orang kalau udah banyak temannya, itu akan memperoleh kemudahan ketika dia ada kesulitan. Makanya orang kalau di rumah, makanya di sana ada mengatakan gini, orang susah itu adalah bukan orang yang nggak punya duit, bukan orang yang nggak punya rumah, tapi orang yang susah itu adalah orang yang kagak punya teman. Orang yang kagak punya teman, orang baik, itu tuh orang yang susah tuh. Ya. Makanya masyarakat kita ini hampir mengarah ke situ. Ya. Kadang-kala kalau ada di perumahan yang elit itu mau ngasih sodako aja susah. Coba dia keluar dulu, keluar kampung itu dia, keluar kompleknya, baru bisa ngasih sedekah. Mau siapa tetangganya mau dekat sedekah, ada mobil 4, ada pembantunya 5, udah susah tuh, ya. Nyari dulu keluar, kebersamaannya nggak ada. Ya. Saya pernah diundang tahlilan di daerah ini nih, yang ada perumahan, banyak perumahan Cina itu, di apa, di daerah Bogor. Itu ketika saya datang di rumah itu kagak ada orang, semua saya dari orang Rumbu semua. Saya bilang sama yang punya rumah, Pak, ini orang sini mana? Ya Ustaz, orang sini mah ketika kepada ada, mobilnya doang nggak sampai 4 gitu.
itu dari roh panjang semua orangnya, orang situ nggak ada ketika dia meninggal tuh, keluarganya meninggal, nggak ada kebersamaannya. Nah ini masyarakat kita dibangun seperti itu Pak, ya. Nggak berasa tuh kita. Makanya orang kalau yang ke masjid itu banyak kan biasanya orang apa tuh? Oh, yang orang udah pensiun kalau ke masjid, ya diajak sama DKM, bang ya ke masjid, wah belum sempat Pak DKM, nanti dia kalau udah pensiun. Ngomongin kalau udah pensiun 1 hari sakit Pak, sakitnya lama lagi. Tapi ada masih mendingan sih, udah pensiun sakit, bawa tungket jalan ke masjid masih mendingan. Kata DKM, kemarin gua ajak ke mau, sekarang udah jarang sampai ke masjid. Nah itu memang begitu keadaan manusia. Ya. Jadi jangan sampai kalau sudah susah baru berasa. Makanya kan sering saya sampaikan, mungkin di sini juga saya sampaikan, itu orang sehat. Kita kalau lagi sehat emang berasa sehat, kita berasa enak. Ibu lagi sehat enak kan nih? Kata siapa? Kata kita. Bukan, sebetulnya kata yang sakit Bu. Kata kita mah kagak berasa. Nih kita nengokin tetangga kita lagi sakit tapi bisa ngomong. Enak lu mak sehat, gue liat bisa jalan. Begitu ngomongnya. Kata siapa tuh? Kata yang sakit. Begitu juga orang kaya. Kata kita kaya dia, enak senang. Kalau ngomong sama kita ribet banget, ribet dan dia sama kita. Lah itulah amrun i'tibariyun tuh ada selama kita. Ya. Nah begitulah ketika kita kebersamaan itu pasti kita akan memperoleh kemudahan ya ketika kita susah. Ya. Karena manusia pasti satu sama lain saling membutuhkan ya. Makanya orang yang susah ini mohon maaf jangan gedeg sama ngeliat orang kaya, jangan. Ini di kampung saya kalau ngeliat orang kaya kayaknya gedeg aja itu orang. Lo tahu ngapa? Mesin cucinya mesin airnya hilang, dicabut, gedeg. Karena yang kayanya kagak ada perhatian sama yang susah. Orang kaya juga jangan gede sama orang susah. Karena kalau lagi mau beramal saya menerima, lagi kesusahan siapa yang menolong? Itu kan pasti ada timbal baliknya. Jadi satu sisi manusia dia tidak begini, satu sisi dia punya ini. Itulah sifat kita, sifat manusia. Yang selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tanda mempererat ukhuwah. Tanda mempererat ukhuwah itu adalah melaksanakan sholat jamaah ya. Kan memang diperintahkan tuh ya. Nah, ibu kalau nggak ke masjid lakinya ya boleh lakinya jadi imam tuh laki. Perempuan boleh nggak jadi imam Pak Ustadz? Jangan, walaupun pinter juga. Walaupun pinter banget perempuan nggak boleh jadi apa? Jadi imam ya. Jadi imam tuh lakinya, bacaannya jangan panjang-panjang. Kalau memang kagak bisa surahnya, baca aja qul huwallah sama inna atayna, cepet udah selesai di rumah tuh jamaah. Habis itu zikiran berdua sama bini, salaman dah, cerita dah tuh berdua, baca Quran, kan enak itu ya. Kalau enggak suruh ke masjid, lakinya suruh ke masjid tuh giliran azan subuh tuh. Kalau kagak mau turun dari tempat tidur tendang aja Bu, tendang, kagak ngedosa ya. Itu tanda untuk mempererat ukhuwah ya, di antara kita, di antara menebarkan salam. Jadi kata Nabi absus salam, tebarkan tuh salam. Ya'rib aulam ya'rib, kenal maupun tidak kenal, salam ucapin assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 tuh.
Pertama adalah kita memberikan doa supaya kamu selamat. Siapa orang yang hidupnya nggak pengen selamat? Semuanya pengen selamat. Yang namanya selamat aja pengen selamat. Warahmatullah, siapa orang yang hidup kagak butuh rahmat Allah? Semuanya butuh rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Pemberian. Udah ada kita rahmat Allah, Pak. Apa? Anak itu rahmat Allah. Suami rahmat Allah. Istri rahmat Allah. Padahal itu dari perut yang berbeda, bisa nyatu ya, bisa akur. Kadang-kadang bini itu suka nyambung tuh perasaannya ya. Kemarin kayak utang gua hilang, begitu ngomong ya, utang gua hilang. Ngomong, kata tetangganya, laki lo kawin lagi pasti gitu. Bener, mimpinya kemarin itu lakinya kawin lagi gara-gara utangnya hilang. Ya, ada perasaan lu, ya nyambung tuh nyambung. Ya. Padahal dari perut yang berbeda, dari keturunan yang beda, disatukan oleh Allah. Dia menebarkan salam, afsus salam warahmatullah, rahmat Allah wabarakatuh. Siapa orang yang hidupnya kagak pengen berkah? Hidup kita ini pengen berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Maka bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan keberkahan? Kalau kata guru saya dulu ngaji terkait keberkahan apa? Kalau pengen berkah, itu rezeki prioritaskan untuk di jalan Allah. Apa jalan Allah? Ya kalau ke masjid itu bawa duit kalau ke masjid. Tapi kalau bawa duitnya jangan bervariasi. Ada duit yang dibawa 50.000, ada yang 10.000, ada yang 5.000, ada yang 1.000. Itu duit di kantong berdebat itu. Ngomong tuh, kata yang 50.000 jangan-jangan gua ntar dicemplungin di anu nih. Didengar sama yang 5.000, kagak bakalan lo, gua diceburin nih. Denger sama yang 1.000, ya yang nyebur pasti 1.000, bener 1.000, mana bawa rokok lagi tuh duit. Jadi yang ke masjid itu jangan bawa duit yang begitu, Pak. Ya Bu, yang pakai peci tuh, yang pantas tuh, ya, yang merah, ya, yang merah bawa duitnya. Jangan dalam lembar-lembaran. Itu kan duit berdebat, Bu, ya. Kenapa sih orang itu kalau yang namanya duit itu kadang-kadang suka ngasih yang dikitan? Karena dia suka. Dia suka. Kalau nggak suka mah pasti dikasih orang. Ibu ngasih baju sama orang lain, itu yang ibu masih suka apa yang ibu udah nggak suka? Ayo. Makanya orang Arab kalau kita berangkat haji nih, pergi haji, dia minta baju yang kita pakai, Pak, disuruh buka sama dia. Bahkan kita kagak boleh kalau kita suka. Jadi orang yang ngasih orang itu biasanya yang nggak suka. Payabkhol, karena dia jadi pelit. Kalau dia suka, kalau kagak suka mah kagak pelit dia. Ngasih makanan nih, ngasih makanan orang lain. Yang kadang-kadang kan yang udah kagak suka dikasih orang. Itulah keadaan sifat-sifat manusia ya. Yang selanjutnya untuk memperkuat tindakan kita terhadap ukhuwah ini adalah saling peduli. Di sana ada begini, ada hadis, tahadu tahabbu. Tahadu tahabbu. Kalian saling berhadiah pasti akan muncul cinta, akan muncul kasih sayang. Orang kalau suka beri pasti suka dia. Tapi kalau orang pelit, jangankan orang lain, kadang-kadang laki kalau pelit bini juga gak suka. Tapi memang kalau jadi laki jangan semua dikasih bini, Pak. Jangan. Jadi kebangetan tolol tuh laki kalau begitu. Ini bukan ngajarin, ini bukan, Pak, PRW. Jadi kalau punya duit di dompet itu jangan taruh di dompet semua, taruh di jok motor, ya, taruh di sepatu, gitu. Sebab kalau diambil semua sama dia kan habis lah. Masa kita minta lagi, borok sikutan kita minta sama dia.
Udah kita kasih. Jangan semua kita kasih. Kenapa? Karena laki itu kadang-kadang punya saudara, punya teman. Masa kita mengasih saudara kita minta dulu sama bini kita? Kalau bininya baik, kalau kagak darah lo mulu dikasih, begitu ngomongnya. Kan jadi ribut jadinya. Jadi jangan semua tuh ditaruh tuh Pak PRW ya. Ini bukan ngajarin, bukan pengalaman saya PRW. Ada itu ustadz naruh duit di kitab, kagak ditaruh di dompet. Bininya buka-buka itu kitab. Lah ini ada duit apa ini? Kata lakinya, duit sial. Duit sial bagaimana? Ya gue taruh situ, lo tahu juga. Ini duit sial namanya. Ya. Di jok motor tahu juga itu bini. Itu namanya bini mata duitan. Ya boleh dah, makanya kalau ngasih bini itu dalam bingkai infak itu jangan terlalu pelit, jangan terlalu boros, sedang aja, sedang. Sebab kalau terlalu boros banyak kita kasih, kesian sama tukang toge nggak beli sama dia, daging udah beli. Kalau kita kasih duit dikit juga ntar kagak beli daging, yang murahmu udah beli. Nah, itu harus pertengahan ya. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi sedang-sedang aja, jangan terlalu boros juga jangan terlalu sedikit tuh ngasih ini ya, sedang. Karena di dalam Islam memang yang sedang itu memang yang enak Bu ya, yang sedang-sedang aja. Coba nih, orang kalau banyak ngomong orang suka enggak? Enggak. Terlalu pendiam? Enggak. Ada orang Bu dulu dalam bahasa Betawi itu ngelancong di rumah perawan. Calon mantunya itu kagak bisa ngomong, mertuanya juga kagak bisa ngomong, diem aja berdua, rokok kagak ada, embagu gak jadi bangku berdua, kagak bisa ngomong. Sekalinya ngomong calon mantu begini, Pak, di sini kalau Jumatan hari apa? Jumatan dari apa? Minggu kali. Karena kagak bisa ngomong, kan kalau ngomong itu mukodimanya susah. Premis mayor sama premis minor itu sudah Pak. Iya. Dalam bahasa Indonesia kan ada premis mayor, ada premis minor. Dalam ilmu mantik ada mukodimah sugro, ada mukodimah kubro. Susah ngomongnya. Kalau mau minjam duit itu lagi susah tuh ngomongnya. Coba dah. Apa nih caranya supaya kena duitnya nih? Susah. Ngalor ngidul, akhirnya ujung minta duit. Jadi jangan terlalu banyak ngomong, jangan terlalu pendiam. Di dalam keluarga kita itu ada yang Allah sudah titipin Pak. Ada yang lakinya ngomongnya banyak, bininya pendiam. Ada yang bininya banyak buat ngomongnya, lakinya pendiam banget. Lakinya kayak pelian banget. Kalau laki bininya ngomong, diem aja bini. Itu ada dua gitu Pak. Ada yang kalau ngapa-ngapain tuh bininya yang maju. Ya, ada nggak begitu? Tuh ada artinya. Yang bisa nagih utang tuh biasanya kan bini tuh. Kalau laki tuh kagak bisa. Udah nggak bisa katanya bakal ngasih pinjaman, begitu ngomongnya bini. Kan kesel juga kita digituin. Nah itulah di dalam rumah tangga ya, di dalam rumah tangga kita. Nah inilah kita harus kebersamaan, baik di rumah tangga maupun di masyarakat. Bagaimana kiat-kiat itu kita dapatkan? Kita ajaran agama sudah mengajarkan kemarin sebulan lewat buka bersama, lewat sahur bersama, lewat idul fitri bersama. Maka itu kita akan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat kaum bapak dan kaum ibu yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Maka beginilah keadaan saya, kalau ngomong suka ceplas-ceplos, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum kita tutup sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga keberadaan kita di sini Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, terutama buat saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, sahabat-sahabat kita yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, agar mereka diampuni segala dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat
kepada Allah dan taat kepada Rasulnya serta berbuat baik kepada sesama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti Bu RW mau ketemu Ustaz. Apa? Baik, untuk berikutnya kita ada santap siang. Cuman sebelum itu kita ada doa bersama mungkin yang dipimpin oleh Ustaz Fahmi. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ثبت قلوبنا على دينك دين الاسلام والايمان اللهم ثبت قلوبنا على دينك دين الاسلام والايمان اللهم ثبت قلوبنا على دينك دين الاسلام والايمان اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا هما الا كسرته ولا دينا الا قضيته ولا سائلا الا اعطيته ولا داعيا الا اجبته ولا مريضا الا شافيته ولا جاهلا الا اتيته ولا عدوا الا هديته ولا طريقا الا امنته ولا مجتهدا في الخيرات إلا نصرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ضيقا إلا وسعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة ولا كريمة ولا نبي صلاة إلا قضيتها ويسرتها. آمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.